Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bertemu di majelis percikan iman virtual. Kita untuk hari ini majelis percikan imannya di rumah masing-masing. Saya di rumah, sahabat-sahabat di rumah, dan boleh jadi ada yang sambil melakukan satu aktivitas, ya. Yang pasti, sahabat-sahabat sekalian, ujian ini kita nikmati, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Aisyah berkata, Sa'altu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit ta'un. Saya bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Ta'un itu penyakit yang menyebar seperti yang sekarang terjadi ini. Maka Rasulullah menjawab, fa'akhbaroni Rasulullah mengabari saya, annahu kana azaban yab'athuhullahu ala man yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Aku diberi kabar oleh Rasulullah bahwa yang namanya ta'un atau virus yang menyebar itu adalah azaban, merupakan azab yab'athuhullah yang Allah kirimkan ala mayyasha kepada yang dikehendakinya. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi dia menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi tugas kita adalah bagaimana ujian yang cukup berat ini kita jadikan sebagai rahmat. Jadi pelebur bagi dosa-dosa kita, jadi sarana untuk introspeksi diri kita, menjadi sarana untuk lebih mendekatkan hubungan kita dengan keluarga. Boleh jadi hari-hari biasa kita sibuk, ya, dengan kegiatan masing-masing. Nah, sekarang dijadikan momentum tetap di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, itu menjadi sarana untuk semakin mendekatkan hubungan antar keluarga kita. Jadi sebenarnya banyak hikmah. Tapi boleh jadi ini ujian bagi orang-orang yang memang lebih berat lagi, yaitu yang pencarian nafkahnya harus keluar rumah. Nah, memang ini ujian yang tidak mudah, tidak gampang. Tapi berjuanglah, itu merupakan bagian dari yang harus kita lewati. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak bertemu sudah 2 minggu, ya. Sudah 3 minggu, ini minggu ketiga. Kita mulai libur, tidak MPI itu dari tanggal 15, 22, dan sekarang kita di tanggal 29, ya. Di 29 Maret 2020 atau bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban. Berarti ke bulan Ramadan kurang lebih 25 hari lagi, ya. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah agar ujian ini oleh Allah segera diredakan, diselesaikan. Karena kalau saya berkeyakinan memang kita harus berikhtiar dengan segala kesungguhan. Tetapi yang bisa menghentikan virus itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berkeyakinan begitu, ya. Ya, tentu kita semua berusaha. Kita semua berikhtiar dengan menjaga jarak, dengan selalu membersihkan tangan kita, membersihkan lingkungan kita, membersihkan badan kita.
Nah, di samping itu kita pun menjaga agar kondisi badan kita tetap fit, tetap sehat, ya. Usahakan tidak keluar rumah selama memang kita masih bisa di rumah, kecuali bagi sahabat-sahabat yang tidak harus keluar rumah. Tawakal saja kepada Allah dan berdoa agar diselamatkan, ya. Nah, tetapi tetap kalau menurut hemat saya, kalau Allah menolong kita, ya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah menyatakan bahwa virus ini hilang atau mereda, kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, ini makanya saya ingatkan, yuk kita banyak berdoa, banyak memohon, banyak meminta. Kalau kita termasuk yang diberi rezeki, jangan lupa ini banyak saudara-saudara kita yang perlu kita bantu. Berbagilah rezeki dalam lingkungan kita, lingkungan yang lebih besar lagi. Jadi bagi sahabat-sahabat yang oleh Allah diberi rezeki, maka jangan lupa untuk berbagi. Inilah waktu yang terbaik untuk meringankan saudara-saudara kita. Kata Nabi, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan beban orang lain, Allah akan ringankan beban dia dunia dan akhirat. Nah, jadi bagi Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta yang oleh Allah sedang diberi rezeki, ya, alhamdulillah punya tabungan yang cukup, punya penghasilan yang rutin walaupun Anda tidak ke kantor tetapi Anda masih berpenghasilan. Sekarang ini waktunya untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah waktu yang paling tepat, yang momentum terbaik untuk berbagi pemikiran, berbagi tenaga, berbagi harta, pokoknya berbagi. Jangan lupa, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya selama si hamba itu menolong orang lain, ya. Oke, sahabat-sahabat Majelis Percikan Iman, bagaimana kondisi Anda di rumah, ya? Semoga sehat selalu, dan saya sangat kangen, ya, dengan majelis ini karena memang sudah berpuluh tahun Majelis Percikan Iman dilaksanakan. Biasanya kalaupun saya tidak bisa hadir karena saya berhaji atau berumroh, dan kalau berhaji 4 kali MPI saya tidak hadir, tetapi terobati karena saya berhaji. Nah, sekarang saya ada di rumah terus, kemudian absen di Majelis Percikan Iman. Tentu saya sangat kangen, sangat rindu kepada sahabat-sahabat sekalian. Nah, kerinduan ini kita obati saja dengan Majelis Percikan Iman online, Majelis Percikan Iman secara virtual. Sahabat-sahabat di rumah masing-masing, ya, siapkan catatannya, siapkan Al-Qur'annya seperti biasa, ya, siapkan catatannya, siapkan Al-Qur'annya, karena kita akan menggunakan pola yang sama seperti kita bermajlis di masjid, ya. Siapkan catatannya, siapkan Al-Qur'annya, ya, supaya apa yang kita bahas hari ini ada bekasnya, begitu. Karena ahli hikmah mengatakan al-ilmu soidun, ilmu itu buruan, ya. Orang yang mencari ilmu itu seperti orang yang berburu. Jadi orang yang mencari ilmu itu seperti orang yang berburu. Maka qayyid suyudaka. Kalau Anda berburu, begitu Anda menangkap buruan Anda, ikat. Sebab kalau tidak diikat, dia lari lagi, lepas lagi. Nah, ilmu juga begitu. Begitu Anda dengar, Anda catat, ya, Anda catat. Semoga dengan cara begitu nanti bisa ada bekasnya. Begitu lupa, bisa dilihat lagi catatannya. Yuk, sekarang sahabat-sahabat siapkan catatannya, Al-Qur'annya. Hari ini Majelis Percikan Iman pagi ini kita akan membahas
mendaki tangga kesolehan. Kenapa ada kata-kata mendaki tangga kesolehan? Karena yang namanya soleh itu adalah hasil dari sebuah proses. Soleh itu merupakan hasil dari sebuah proses. Orang tidak mungkin tiba-tiba soleh, kecuali harus ada tangga-tangga yang dia lewati. Harus ada tahapan-tahapan yang harus dilewatinya. Nah, inilah yang akan dibahas selama beberapa kali pertemuan di Majelis Percikan Iman. Kita akan bahas mendaki tangga kesolehan. Manusia itu makhluk yang butuh proses. Ya, kita bisa bicara melalui proses. Kata per kata kita ucapkan. Akhirnya kita bisa menyusun 2-3 kata. Akhirnya kita bisa menyusun kalimat. Ingat waktu anak-anak kita masih bayi, dia pertama kali cuma mengucapkan kata-kata yang simpel. Mama, ayah, nanti bertambah lagi, dan akhirnya bisa menyusun sebuah kalimat. Coba perhatikan, anak-anak kita tadinya tengkurap, kemudian merangkak, kemudian berjalan tertatih-tatih, bahkan sekarang sudah bisa berlari. Itulah yang namanya manusia, makhluk yang butuh proses. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kesolehan juga butuh proses, butuh tangga untuk kita lewati. Sebelum itu, perlu kita bahas dulu apa pengertian soleh, ya. Solih di dalam kamus Al-Mu'jamul Wasit diungkapkan bahwa soleh itu bermakna atau berasal dari kata soluha, yang artinya bermanfaat. Jadi soleh itu diambil dari kata soluha, yang berarti manfaat. Kemudian bermakna juga soleh itu artinya tidak merusak. Berarti amal soleh adalah amal yang bermanfaat dalam waktu yang sama, tidak merusak. Jadi kalau kita melakukan satu aktivitas yang memberikan manfaat dan dalam waktu yang bersamaan tidak merusak, maka itulah disebut dengan soleh. Nah, kita seringkali berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada hamba keturunan yang soleh. Yaitu keturunan apa? Yang bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Ya Allah, berikan kepada saya suami yang soleh. Artinya, suami yang memberikan manfaat dan juga tidak menimbulkan kerusakan. Begitu juga ketika kita mengatakan, ya Allah, berikan kepada saya istri yang soleh. Yaitu istri yang memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Itu sebabnya istri yang soleh, yaitu istri yang melahirkan ketenangan, ketentraman, kebaikan. Begitu juga suami yang soleh adalah suami yang melahirkan kemanfaatan, ketentraman. Anak yang soleh adalah anak yang melahirkan ketenangan, ketentraman, dan kemanfaatan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu makna soleh. Jangan lupa, soleh itu artinya bermanfaat. Soleh itu artinya tidak merusak. Nah, semoga kalau kita ini omongan perbuatan kita tidak merusak dan selalu memberikan kemanfaatan. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang soleh, muslim yang benar, yang lurus adalah man salimal muslimuna. Orang-orang yang bisa membuat orang lain merasa aman, tentram dari lisan dan perbuatannya. Ya. Nah, itu makna solih. Nah, sekarang bentuk kesolihan ada 3. Pertama adalah kesolehan individual. Apa itu kesolehan individual?
yaitu kesolehan yang dirasakan kenikmatannya oleh yang bersangkutan. Contoh, sholat. Itu sebenarnya kenikmatannya dirasakan oleh orang yang sholat. Kalau Anda sholat tahajud, kan yang menikmati indahnya tahajud cuma Anda. Saya tidak bisa merasakan nikmatnya tahajud karena saya tidak melakukan. Nah, Anda sholat duha, maka yang merasakan nikmatnya sholat duha adalah Anda. Saya karena tidak melaksanakan sholat duha, ya saya tidak menikmati sholat duha itu. Jadi yang namanya kesalehan individual adalah kesolehan yang dinikmati secara pribadi. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 78 sampai 81. Sahabat-sahabat yang ada di rumah, coba Anda cek ya. Coba Anda cek surat ke-17 ayat 78 sampai 81. Di surat itu berbicara tentang sholat wajib. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba Anda lihat ayatnya. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang sholat wajib dan sholat tahajud. Berarti itu bicara tentang apa? Kenikmatan soleh secara individual. Bukankah sholat tahajud itu hanya dinikmati oleh orang yang melakukannya? Bukankah sholat wajib itu dinikmati oleh orang yang melakukannya? Nah, makanya disebut dengan kesolehan individual. Anda saum Senin Kamis, sebenarnya yang menikmatinya Anda sendiri. Itu namanya kesalehan individual. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, kesalehan sosial. Nah, kalau kesolehan sosial, kesolehan kita ini dirasakan oleh orang lain, dinikmati oleh orang lain. Ketika kita dermawan, ya, kita nikmat nggak? Nikmat. Dan jangan salah, orang lain juga menikmati kedermawanan kita. Kalau kita ramah, kita menikmati tidak? Sebenarnya kita menikmati. Dan jangan salah, orang lain pun menikmati keramahan kita. Makanya ramah, dermawan, pemaaf, ya. Itu kategorinya sebagai soleh sosial, gitu. Sebagai kesolehan sosial. Imam Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, "Guru, saya ini kalau menulis lebih mood kalau pagi hari." Jadi ada muridnya Imam Ghazali itu ilmuwan juga, ya. Beliau konsul sama gurunya. "Aku ini kalau nulis lebih mood kalau pagi hari, malam pagi ketika orang-orang tidur lelap. Padahal itu waktunya tahajud, ya. Padahal itu waktunya tahajud. Apa yang harus saya utamakan? Apakah saya menulis ataukah saya tahajud?" Apa kata Imam Ghazali? "Kalau kamu tahajud, yang menikmati indahnya ibadah cuma kamu." Jadi kalau kamu tahajud, yang menikmati indahnya nikmatnya tahajud cuma kamu. Tapi kalau kamu menulis, nanti setelah ilmu itu kamu tuangkan, maka yang akan menikmati ilmu kamu bukan hanya kamu, tapi ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Nah, ini Imam Ghazali sedang mengajarkan bahwa kesalehan sosial itu jangan dianggap sepele, karena bisa mengalahkan kesalehan individual. Begitu. Itu sebabnya, idealnya, sahabat-sahabat sekalian, kesalehan individual itu harus menjadi basis lahirnya kesalehan sosial. Apabila ada orang yang secara individual soleh, tetapi secara sosial tidak soleh, maka ini bagian yang harus kita perbaiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Anda bisa lihat di dalam
hadis Sahih Bukhari, ya. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga. Dia itu kalau malam hari tahajud, kalau siang hari selalu saum sunnah. Tapi, ada tapinya, tu'dzi jiranahu bilisani. Sayang sekali, tetangga kami ini seringkali bicaranya itu melukai orang lain." Jadi Anda bisa lihat, yang diceritakan oleh sahabat ini apa? Dia itu soleh secara individu. Karena tahajudnya rajin, saum Senin Kamisnya rajin, tapi tu'dzi jiranahu bilisani. Seringkali orang lain sakit hati dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar. Dia calon penghuni neraka. Nah sahabat, ini yang harus kita perhatikan, bahwa kesalehan sosial itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesalehan individual. Mari kita menjadi orang yang soleh secara individual, rajin berzikir, rajin ibadah, rajin baca Quran. Tapi tidak cukup di situ. Kita harus melahirkan kesolehan sosial. Nah, tentang kesolehan sosial, Anda bisa lihat, sahabat-sahabat, coba cek ayatnya. Surat Ali Imran 159, Ali Imran 159, dan surat ke-49, surat Al-Hujurat ayat 11-13. Saya ulangi, surat Ali Imran ayat 159 dan surat Al-Hujurat ayat 11-13. Di dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Coba Anda lihat di sini. Ini bicara tentang kesalehan sosial. Karena rahmat Allah kamu lembut. Ini cerita tentang kesalehan sosial Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu lembut, tidak kasar. Karena rahmat Allah kamu. Kalau kamu kasar, lan faddu min haulika, mereka jauh darimu. Kalau kita jadi ayah yang ahli ibadah, ya, maka jangan kasar sama anak. Aneh, tahajud rajin, saum Senin Kamis rajin, tapi sama anak kasar, sama istri kasar, ya, sama asisten rumah tangga kasar, sama anak buah kasar. Nah, jangan sampai begitu. Kenapa? Karena yang namanya kesalehan individual tuh harusnya menjadi basis untuk kesalehan sosial. Karena rahmat Allah kamu lembut. Fa'fu anhum, maafkan, pemaaf. Ya, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan. Jadi kalau orang yang punya kesalehan sosial itu apa? Lembut, pemaaf, memaafkan orang lain, mendoakan orang lain. Wasyawirhum fil amr, orangnya tidak otoriter, mau mendengar pendapat orang lain. Nah, ini contoh-contoh kesalehan sosial, ya, di Ali Imran ayat 159 atau di Al-Hujurat ayat 11-13. Itu bicara tentang kesalehan sosial. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum. Sahabat-sahabat, sangat mungkin kita ini berbeda pemahaman, berbeda pemikiran, berbeda perspektif, sehingga kadang terjadi pertengkaran. Fa'aslihu baina akhawaikum, damaikan. Suami istri yang namanya manusia pasti ada perbedaan faham. Ya, kalau ada perbedaan faham, sok damai. Kita dengan anak boleh jadi begitu, dengan mantu, dengan teman. Pastilah yang namanya hidup mah ada konflik. Fa'aslihu baina akhawaikum, lapang hati untuk meminta maaf dan memaafkan. Damai gitu. Ini jangan sampai dua-duanya ahli ibadah tapi musuhan udah bertahun-tahun. Itu aneh sekali.
Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Haram bagi seorang muslim bermusuhan lebih dari 3 hari. Jadi kalaupun kita mau berselisih, sebut sajalah Pak diam-diam 3 hari. Hanya 3 hari. Ya. Rasul mengatakan la yahillu, tidak halal li muslimin, bagi seorang muslim, ayyahjuru akhahu fauqa thalathi layalin, bermusuhan lebih dari 3 hari. Fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Kalau bertemu, yang satu berpaling sana, yang satu berpaling sini. Masing-masing menghindar. Nah, coba kalau memang kita jadi orang soleh, jangan begitu dong. Ya, apa? Berlapang hati untuk berdamai. Lalu ayat yang lainnya masih di Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka buruk, karena prasangka buruk itu dosa. Wala tajassasu, jangan hanya mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggosip. Itu ayat bicara apa? Kesalehan sosial, saudara-saudara. Kesalehan sosial. Nah, jadi kesolehan itu tidak cukup sekedar individual. Rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis, tapi hubungan sosial kita jelek. Kita harus punya hubungan sosial yang bagus, ya. Nah, Anda lihat di surat Ali Imran 159 dan surat ke-49 ayat 11 sampai 13. Kemudian yang ketiga itu kesalehan intelektual. Jadi satu, kesalehan individual, yang kedua kesalehan sosial, dan yang ketiga adalah kesalehan intelektual. Apa itu kesalehan intelektual? Begini, sahabat-sahabat sekalian, manusia itu dimuliakan karena kemampuan akalnya. Ya nggak sih? Dan akal inilah yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan taklif, mendapatkan kewajiban. Jadi kalau akalnya bermasalah, akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka kewajiban itu gugur. Saya kasih contoh. Ada orang yang sakit ingatan. Yang dimaksud dengan sakit ingatan itu tidak selamanya gila. Sebut saja mengalami kepikunan, ya. Tadinya dia itu bagus berpikirnya. Tapi di usia tertentu, sebut saja ketika masuk ke usia 75, dia pikun. Ini ada pertanyaan ke saya. Katanya, Ustadz, nenek saya ini kalau bacaan sholatnya masih sempurna. Fatihah sempurna, tahiyat sempurna, bahkan surat-surat juga, sejumlah surat dia masih hafal. Tapi Ustadz, dia teh kalau sholat suka menyimpan file bacaan itu salah. Contoh ya, dia takbir. Lalu ketika takbir, dia baca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Jadi bukan Al-Fatihah, tapi baca tahiyat. Begitu duduk tahiyat, dia baca Fatihah. Bagaimana Ustadz, nenek saya ini? Saya bilang, biarkan saja, tidak apa-apa. Karena sebenarnya yang mengalami kepikunan seperti itu, rufi al-qalamu an thalathin, diangkat, dicabut kewajibannya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, akal inilah yang menyebabkan kita mendapatkan taklif, mendapatkan kewajiban. Dan akallah yang kemudian membuat manusia dimuliakan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahr. Sungguh kami telah muliakan manusia, baik di daratan dan di lautan. Apa yang menyebabkan manusia mulia? Karena kemampuan akalnya. Nah, itu sebabnya ayat yang pertama kali turun kepada Rasul apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang menyuruh agar kita memfungsikan akal dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh sebab itulah maka kesalehan yang ketiga adalah kesalehan intelektual. Maksudnya apa? Selama akal kita sehat, selama daya ingat kita bagus, yuk
kita gunakan untuk menciptakan kemaslahatan. Ketika kita membaca berita, pelajari, jangan langsung kita sebar. Bisi itu berita dusta. Yuk kita punya kesalehan intelektual, yaitu apa? Hati-hati ketika kita menyebarkan sebuah berita. Salah intelektual kita, kudu soleh. Jangan langsung sebar. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita sembarang menyebarkan, itu sesungguhnya kita tidak soleh secara intelektual. Begitu. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kesolehan intelektual adalah kita selalu menjadi pembelajar. Belajar. Coba Anda lihat, ayat yang pertama kali turun itu, Iqra. Sebelum bicara tentang sholat, sebelum bicara tentang saum, sebelum bicara tentang ibadah-ibadah lain adalah Iqra. Ini isyarat apa? Kita harus menjadi pembelajar. Kita ini ibadah benar kalau belajar. Ya nggak sih? Sholat kita itu akan berkualitas kalau kita belajar. Bagaimana cara sholat yang benar, bacaan yang dicontohkan Rasul, doa-doa yang harusnya kita baca dalam sholat. Itu kan ibadah juga harus berbasis kepada intelektual. Makanya saya pernah sampaikan, kalau berbicara agama, maka ukurannya adalah benar, bukan baik. Nah, kalau bicara benar itu bicara intelektual. Ya. Kalau bicara baik itu bicara rasa. Jadi katanya baik dan benar itu wilayahnya beda. Kalau benar itu sudah bisa dipastikan intelektual banget gitu. Makanya seorang ilmuwan akan melihat ini benar apa salah, begitu. Ya. Seorang dosen dia memeriksa tesis mahasiswanya. Ini benar. Ya, ini salah. Jadi bukan baik ya, tetapi benar. Oh, metodologinya benar. Oh, teorinya benar. Oh, sampelnya benar. Ya, gitu. Oh, pernyataannya benar. Kesimpulannya benar. Nah, jadi kalimatnya tuh benar. Nah, saudara-saudara, ibadah itu harus benar. Makanya yang ketiga adalah kesalehan intelektual, ya. Oke, Anda yang di rumah coba perhatikan, lihat surat Al-Mujadalah, surat ke-58. Coba Al-Mujadalah, ya, ayat 11, surat ke-58, Al-Mujadalah ayat 11. Yuk, kita bareng-bareng lihat ayat 11. Itu bicara tentang kesalehan intelektual. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Coba Anda lihat surat Al-Mujadalah ayat 11. Itu bicara tentang kesalehan intelektual. Hai orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah, maka berlapanglah. Jadi kalau kita sedang mencari ilmu, ya, sedang mencari ilmu, kadang di masjid, kadang di tempat-tempat pengajian tuh suka berdesakan, ya kan gitu. Maka kasih kelapangan untuk orang lain, gitu. Kasih kesempatan untuk orang lain. Jadi adabnya mencari ilmu itu adalah kita memberikan kemudahan kepada orang lain, begitu. Nah, sahabat-sahabat, kenapa saya suka mengatakan coba buka surat Al-Mujadalah ayat 11. Tadi saya bilang coba buka surat Al-Isra ayat 78. Nah, karena kalau ilmu itu kalau bisa jangan terburu-buru, ya. Itu sebabnya kalau kita belajar nggak usah terburu-buru. Seperti makan, kunyah yang bagus, ya. Ilmu itu seperti itu supaya matang, supaya bagus begitu, ya.
Dan kita tidak mungkin satu kali belajar terus jadi ilmuwan. Itu nggak mungkin. Semuanya itu by proses. Kalau sekarang ada ilmuwan-ilmuwan hebat, jangan salah, dia sudah puluhan tahun, ya, gitu. Kalau ada kiai ulama yang begitu menguasai ilmu agama, jangan salah, dia belajarnya sudah puluhan tahun, begitu. Nah, makanya orang itu makin berilmu, dia makin wise, dia makin bijak. Itu sebabnya orang yang baru belajar itu suka lebih galak daripada orang yang ilmunya sudah luas. Saya kasih contoh di kejadian sekarang ini, ya. Orang-orang yang berilmunya luas, ya, mereka mengatakan, saudara-saudara, untuk daerah tertentu yang sudah dikategorikan zona merah, kemudian juga oleh pemerintah sudah dinyatakan itu membahayakan kalau kumpul-kumpul, silahkan sholat Jumatnya ganti dengan duhur di rumah, sholat wajibnya juga di rumah. Nah, orang yang mengerti agama, inilah yang harus diambil. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita harus menolak kemadorotan. Ya, begitu. La dororo wa la diroro. Tidak boleh kamu mencelakakan dirimu dan tidak boleh orang lain celaka oleh kamu. Maka apa yang terjadi? Kita sholat wajibnya di rumah, bahkan bapak-bapak Jumatan pun kita ganti dengan sholat duhur. Nah, ulama-ulama yang besar, yang berilmu, yang wawasannya luas akan mendukung fatwa ini dan berfatwa seperti ini. Tapi ada orang-orang yang tidak berilmu. Dia katakan, ini bagaimana ini? Bukankah sholat berjamaah di masjid itu utama? Bukankah kita harus dekat dengan Allah di tengah situasi seperti ini? Nah, sudah, kita sholat wajib saja di masjid. Ya, tidak perlu didengar itu fatwa-fatwa yang berpihak kepada penguasa. Nah, itu sebenarnya gagal faham gitu loh. Orang kayak begitu tuh gagal faham. Dia belajarnya tidak mendalam. Makanya memang yang namanya orang berilmu itu makin dia berilmu, dia akan punya helikopter view. Jadi kalau saya tidak pakai helikopter, ya saya cuma lihat di jalan itu rumah saya, rumah tetangga saya, kan gitu. Sepanjang sejauh mata saya memandang rumah-rumah begitu saja. Tapi kalau saya pakai helikopter, naik ke atas, nah dari ketinggian saya bisa lihat, oh itu rumahnya Pak RW, oh itu taman, oh itu pos, oh itu rumah tetangga, itu rumah saya, makin ke atas. Nah, makanya sahabat-sahabat, di tengah situasi seperti ini yang Anda harus dengar adalah orang-orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu akan menciptakan kesalehan sosial dan individual, begitu ya. Dan saya tadi bacakan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsah yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Jadi tolong diingat, yang diangkat oleh Allah, yang mulia di sisi Allah itu bukan hanya berilmu, tapi juga beriman. Jadi iman dan ilmu harus bersebelahan. Sahabat-sahabat yang Anda itu punya minat pada bidang ilmu tertentu, sok jadi ilmuwan sejati dan jadilah orang yang beriman. Karena yang dimaksud Allah akan angkat derajat orang yang berilmu itu tidak selamanya orang yang ilmu agama, ekonom, ya, ahli ekonomi, ahli ilmu sosial, ilmu politik, ilmu komunikasi, ilmu pemasaran, ilmu berdagang, ilmu macam-macam ilmu, selama itu maslahat, Allah angkat derajatnya. Dan jangan lupa, Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu dan beriman. Jadi kesalehan intelektual adalah sebuah kesolehan keilmuan yang berbasis keimanan. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, itu 3 kesolehan yang harus kita miliki. Kesolehan individual, ya, kita asah jiwa kita dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena ternyata kedekatan kita dengan Allah itu
akan membuat jiwa kita lebih bersih. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, kalau ditimpa kesulitan putus asa. Wa idza massahul khairu manu'a, kalau ditimpa suatu yang menyenangkan dia lupa diri. Illal musallin, kecuali yang jiwanya diasah dengan sholat. Sholat itu tadi apa? Kesalehan individual. Nah, dari kesalehan individual lahirlah kesalehan sosial. Yaitu apa? Kita senang berbagi dengan orang lain. Kita senang meringankan beban orang lain. Kita menjadi orang yang pemaaf. Kita menjadi orang yang selalu mendoakan kebaikan. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba itu menolong orang lain. Ini kesalehan sosial. Dan yang ketiga adalah kesalehan intelektual. Yuk, kita menjadi pembelajar. Belajar. Dan jangan salah, di situasi seperti ini, ketika Anda mendapatkan informasi, pelajari. Apakah itu informasi yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dan jangan sembarang Anda menyebarkan lagi informasi. Khawatir itu akan menimbulkan kemadorotan. Jangan lupa definisi soleh yang sudah saya tadi katakan di awal. Soleh itu artinya memberikan manfaat dan mencegah kemadorotan. Jadi orang yang soleh adalah orang yang ucapan dan perilakunya bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain, dan dalam waktu yang bersamaan tidak mencelakakan, tidak memadorotkan orang lain. Itulah kita selalu berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, beri kepada saya keturunan yang soleh. Ya Allah, jadikan saya orang-orang soleh. Orang soleh yang mana? Soleh individunya secara individu, soleh sosialnya, dan soleh intelektualnya. Nah, sahabat-sahabat, 45 menit sudah saya lewati dan saya harus akhiri majelis percikan iman online ini. Insya Allah ya, minggu depan akan kita lanjutkan. Kita akan bahas minggu depan tentang unsur-unsur kesolehan. Nah, ini akan kita bahas. Ada apa saja unsur-unsur yang membuat kita soleh. Nah, tetaplah bersama Percikan Iman Online. Akan kita bahas di majelis Percikan Iman minggu depan. Kita akan membahas unsur-unsur kesolehan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, membimbing kita semua, dan jangan lupa kita selalu saling mendoakan agar kita semua sehat, agar kita semua dilindungi, dan agar saudara-saudara kita yang sedang diuji, baik karena dampak ekonomi ataupun karena penyakit ini, oleh Allah diberi kesabaran, ketabahan, dan diberi jalan keluar yang terbaik. Hanya Allah penolong kita, hanya Allah penolong kita, hanya Allah penolong kita. Maka sahabat-sahabat tercinta, berdoalah ya saat sholat, saat beribadah, agar ujian ini oleh Allah segera dicabut. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menghentikan virus kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kuasa Allah yang akan bisa menghentikannya. Tentu saja kuasa Allah turun melihat ikhtiar kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum kecuali si kaum itu sendiri mau mengubah dirinya. Nah, oleh sebab itu, yuk, selama kita tidak ada keperluan menahan diri di dalam rumah, ya, kecuali yang mau tidak mau harus keluar rumah, tawakal ala Allah, ya. Kemudian apa? Bagi Anda yang berharta, yuk, ini waktunya berbagi untuk menolong saudara-saudara kita. Nah, kemudian jangan lupa ikuti protokol keselamatan, kesehatan. Selalu cuci tangan, selalu bersih-bersih diri. Semoga dengan cara itu Allah menolong kita. Saya Amiruddin undur dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di Majelis Percikan Iman virtual pada minggu yang akan datang. Dan setiap pagi bisa bertemu saya di Percikan Iman pagi. Nah, itu akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau untuk majelis Percikan Iman virtual, saya membahas kajian tematik. Sementara kalau pagi-pagi, sahabat bisa ikuti IG saya, ya,
@aam_amiruddin, dan Anda bisa ikuti kajian bedah masalah di Percikan Iman Pagi jam 5:15 sampai jam 6. Sahabat, itulah pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.